Kejagung resmi menahan ex-Jampitsus Febri Adriansyah setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Jumat siang. Jalan. Ya pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan penyidik Kejaksaan Agung Jumat malam. Febri ditahan atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang kasus Asabri. Berbeda dengan tahanan korupsi lainnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah dikiring menuju mobil tahanan tanpa diborgol dan mengenakan rompi tahanan. Febri mengaku keberatan atas penahanan dirinya. Menurutnya penyidik harus mengonfirmasi alat bukti sebelum dilakukan penahanan. Febri akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Silakan, Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Ya. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan, sampai tanggal 24, kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Tanpa rompi dan borgol, Febri turun dari mobil tahanan dan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan Kejagung. Febri Adriansyah tiba di rutan KPK pukul 11.20 Jumat malam. Febri tanpa rompi dan borgol turun dari mobil tahanan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penahanan Febri Adriansyah di Kejagung dilakukan usai pihak KPK menerima surat permintaan perbantuan penitipan penahanan dari Kejaksaan Agung.
Rangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih. Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Tapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus yang operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.